Ya teman-teman, malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Kino. Tapi sebelumnya saya akan update market ya, akan update market. Dan semoga saya harap teman-teman semuanya hari ini dalam keadaan sehat semua. Ya kayaknya kondisi sekarang ini bangun pagi dikasih sehat tuh kita udah happy banget, bersyukur banget gitu ya. Oke, kayaknya semakin banyak teman-teman di sekitar kita yang kena Omikron, antara Omikron, DBD, tipes, banyak sekali. Oke, ya jadi teman-teman hari ini IHSG rebound setelah kemarin turun sampai ke area supportnya, dan kemarin tuh koreksi wajar seperti yang kita udah bahas, tapi aku ngantuk malam ini. Penyakit tiap malam, ngantuan. Oke, ya ini. Jadi ini turun kena area support, terus kemudian mantul support. Ini support yang kuat banget, 6734, 6740, dan ya dia udah sideways ya, IHSG udah sideways tuh hampir setahun, terus kemudian breakout dari 6730, 6740-an. Kemarin waktu dia turun ke garis ini lagi ketahan dan mantul lagi. Jadi garis ini lumayan kuat, bagus ya. Oke. Dan hari ini investor asing juga banyak net buy, masih net buy meskipun ada rencana tapering dipercepat, investor asing terus masih net buy di Indonesia sekitaran 968 miliar hari ini. Paling banyak saham BNI 251 miliar, disusul BCA, masih saham-saham perbankan besar masih itu-itu aja sahamnya. BCA 113 miliar, Telkom 68 miliar, AALI yang baru hari ini masuk ke dalam top 5 net buy asing ya. AALI hari ini diborong 51 miliar, dan kemudian PTBA 41 miliar, 41,5 miliar. Nah, jadi di sini kita lihat yang bakalan gerak berikutnya setelah perbankan besar adalah komoditas seperti yang kita udah bahas beberapa hari yang kemarin. Terus Unico Fauzan Official bilang apa ya, Medco merah gara-gara nggak jadi perang. Kita lihat apakah Medco koreksinya masih normal atau enggak, nanti kita akan lihat teman-teman ya. Kalau menurutku sih Medco koreksinya masih normal-normal aja, karena dia naiknya juga udah lumayan tinggi. Dia naiknya udah lumayan tinggi, koreksinya normal-normal aja, sampai ke 560 tuh dia masih normal. Bahkan kalau dia koreksi itu masih bisa mantul menguat lagi sampai ke level 630. Berantakan. Oke, disclaimer kelupaan. Ya pokoknya dalam investasi saham ada risiko lah, sadari sendiri gitu. Udah. Oke. Terus bicara tentang ketegangan geopolitik Ukraina dan Rusia, hari ini tuh ada komunikasi antara Ukraina dan Rusia. Bukan nggak jadi ya, mungkin ada agak-agak di pending atau gimana gitu ya. Jadi memang ngefek ke jangka pendeknya untuk harga komoditi. Tapi ya anyway, teman-teman wait and see aja. Kalau komoditi sih sebenarnya sentimennya tanpa perang Ukraina-Rusia pun sentimennya sebenarnya masih tetap positif gitu. Karena memang demand untuk komoditi dalam masa perbaikan perekonomian ini masih akan terus meningkat gitu. Terus teman-teman, kita mesti hati-hati. Yang paling sensitif banget adalah US 10 years bond yield obligasi 10 tahunan Amerika itu kembali menguat, kembali naik ya, yang mencerminkan investor mulai lebih memilih aset yang safe haven. Dan biasanya kalau US 10 years bond yield naik, itu biasanya implikasinya ke saham agak-agak koreksi bisa turun gitu. Jadi kalau misalkan sampai ada koreksi di US market dan mungkin di Indonesian market, ya salah satu yang kita harus cermati dari US bond yield ini gitu. Oke, thank you Isti. Jadi makin semangat ya.
Terus Indonesia, data makronya neraca dagang Indonesia surplus 930 juta ya. Jadi surplus itu bagus nggak sih sebenarnya? Surplus harus dilihat, surplus itu neraca dagangnya naik dari, ya jadi ekspor dan impor tuh kan dibandingin ya, banyakan mana gitu. Jadi surplusnya karena ekspornya naik atau impornya yang turun. Kalau ekspornya yang naik itu artinya bagus. Sedangkan kalau karena impornya yang turun tuh nggak bagus gitu. Nah, jadi kalau kita perhatiin saat ini ekspornya Indonesia tuh naik, impornya juga naik. Jadi surplusnya juga masih cukup sehat gitu. Terus COVID-19 ini angkanya lumayan tinggi, udah mencapai angka seperti bulan Juli 2021 kemarin. Cuman kayaknya banyakan Omikronnya sehingga fatality rate-nya nggak begitu tinggi gitu. Hopefully teman-teman semuanya sehat selalu dan hopefully kita semua sehat selalu gitu ya. Oke, bakalan ada rapat umum pemegang saham untuk perusahaan-perusahaan perbankan besar. 4 perbankan besar, BCA, BMRI, BRI, dan juga BBNI. Terus kemudian ada Bank Mandiri juga di bulan Maret ini dari tanggal 1 sampai 17 Maret. Dan boleh ditunggu RUPS-nya kalau teman-teman pengen dapat info tentang pembagian dividen gitu. Oke, terus hari ini kita akan ngobrol dengan Kino ya. Kita akan tanyain tentang rencana buyback sahamnya juga gimana ya setelah saya update market. Anyway, congrats yang cuan di sektor komoditi, CPO dan kawan-kawannya. Jangan lupa untuk sektor komoditi ini trading aja, bukan buat hold yang sampai lama-lama banget, bukan hold yang buat investing lama gitu. Nah, terus hari ini tadi ada saham BGTG yang masih naik. Untuk jangka menengah kita masih hold, sedangkan jangka pendeknya tadi kita udah ada profit taking. Untuk trading cepat, BGTG ini bakalan ada right issue yang sebanyak-banyaknya akan melepas sekitaran 5,5 miliar lembar saham baru gitu dengan nominal 100 per lembar saham gitu ya. Jadi wait and see teman-teman, hati-hati. Biasa kalau saham satu emiten mau right issue tuh biasa harga sahamnya bisa cenderung terkoreksi gitu ya. Jadi meskipun secara teknikal bagus ya, kita hati-hati aja gitu ya. Oke, terus ya Astra International gimana? Kalau Astra International setelah ditunggu-tunggu selama beberapa hari ini, ASI akhirnya naik sekitaran 3%-an gitu. Jadi yang kemarin teman-teman ada collect untuk investasi sih ya hold aja lah gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang trading mungkin hari ini baru masuk, trading bisa expect sampai ke berapa sih? Naiknya mungkin sekitaran 5.775 gitu. Cuman kalau aku boleh saran, ASI ini lebih cocok untuk investasi. Ada yang Biden Gaming 86 udah cuan di ASI berkat Mtrade. Berkat kamu sendiri dong, karena kamu rajin belajar. Dan hari ini ada saham MDKA ya teman-teman ya, yang lumayan aktif juga. MDKA ini ada ngumumin bahwa Hong Kong brand afiliasinya dia itu akan menjadi investor strategis perseroan. Nah, terus secara teknikal MDKA gimana? Hari ini tadi MDKA juga lumayan aktif, teman-teman. Dan volume transaksinya lumayan tinggi. MDKA dalam jangka pendek ini dia bakalan bisa menuju ke level sekitaran 4.000 sampai 4.140. Ya, jadi 4.000 sampai 4.140. Kalau mau beli gimana dong? Apakah besok beli breakout dari 3820 bisa, atau buy on weakness? Kalau buy on weakness itu di 3530 base price-nya. Perkiraan kami MDKA besok masih bisa menguat ya, masih bisa naik. Nah, kalau Mtrade sendiri di MDKA gimana nih strateginya? Kita baru beli tadi ya, kita baru beli tadi dan kita masih ngehold, oke? Oke, terus BBTN. Ada juga yang nanya di sini, Ana Hartanti nanya BBTN.
BBTN ini masih bisa naik ya. Dalam jangka pendek dia bakalan menuju ke 1855-an gitu. Oke, terus ada yang tadi William Hartanto ASII aku udah bahas. Terus Adaro, gimana kabarnya Adaro dan teman-teman? Adaro dan teman-temannya, Adaro hari ini naik, cuman kayaknya bakalan ketahan di resisten 2320 dan abis itu sideways dulu gitu. Jadi dia naiknya nggak akan cepat gitu. Sebenarnya resisten kuatnya 2440, cuman menuju 2440 ini mungkin nggak akan instan dalam 1-2 hari ini. Jadi mungkin akan ada normal correction gitu. Terus Toba, gimana Toba? Toba ini di support terus selama beberapa hari. Sayangnya hari ini dia breakdown support. Jadi Toba hari ini dia breakdown support. Ya, di M-Trade kita masih ngehold, tapi kalau misalkan besok dia nggak berhasil untuk rebound, kita kayaknya bakalan ada pembatasan resiko untuk Toba. Oke. Terus ya Tobanya nggak hati-hati ya teman-teman ya, kalau sampai jatuh lagi besok kita akan lakukan pembatasan resiko. Oke, terus PTBA. PTBA wait and see dulu, udah hampir capai target, udah hampir capai resisten 2960 ya. Jadi be very careful buat PTBA. Terus aku penasaran dengan Kino, teman-teman. Aku coba invite manajemen dari Kino ya, karena dia naik terus. Chartnya udah agak-agak divergen, secara teknikal udah agak rawan ya secara teknikal. Cuman secara fundamental ya kita coba deh panggil manajemen Kino, kita coba ngobrol dengan Kino Indonesia. Dengan Pak Budi Mulyono, beliau adalah Direktur PT KTBK. Aduh, halo Pak Budi Mulyono, malam. Malam, Ellen. Apa Ya, apa kabar? kabar Pak? Baik dan sehat. Itu yang paling penting ya sekarang. Paling penting Pak, sehat selalu itu paling penting. Iya, oke Pak Budi, kita mau Ya, ngobrol-ngobrol nih tentang Kino. boleh. Sebelumnya teman-teman, aku kenalin, Pak Budi Mulyono adalah Direktur PT Kino Indonesia Tbk. Dan disclaimer, kita invite Pak Budi ini untuk kita belajar langsung dari manajemen. Dan ini bukan merupakan perintah beli atau jual untuk saham Kino. Jadi pelajari baik-baik ya. Oke, ya Pak Budi. Ya, Penasaran nih Pak, meskipun kita banyak yang udah tahu ya untuk bisnis model Kino itu apa, tapi mungkin boleh nih diceritain lagi supaya teman-teman yang masih pemula nih tahu Kino nih emiten apa sih, bergerak di bidang apa. oke. Selamat malam semua. Jadi Kino Indonesia itu sebenarnya itu didirikan dulu tahun 91 ya. Jadi kita udah umur sekitar 30 tahun. Dulu kita mulai sebagai perusahaan distribusi, tapi sejak 20-an tahun lalu kita tuh jadi manufacturing company. Jadi itu kita mulai bikin pertama kali itu permen. Jadi itu kalau generasi lama kayak saya waktu masih sekolah dulu taunya per Kino itu permen Kino. Nah, beberapa tahun lalu pas saya mulai kenal lagi sama Kino, ternyata tuh udah kemana-mana. Mungkin salah satu brand yang paling dikenal sekarang itu Cap Kaki 3. Ada lagi kayak Ellipse vitamin rambut, pencuci botol bayi Slick. Jadi even sebelum saya join Kino itu saya udah pakai Slick. Begitu masuk baru, udah deket-deket masuk baru nyadar, oh ternyata Slick itu juga buatan Kino. Jadi Kino itu nggak cuma permen, tapi segmennya itu justru sekarang salah satu yang paling besar itu di personal care, perawatan tubuh, vitamin rambut, pencuci botol bayi, kita punya sabu dan shampoo anak-anak, banyak sekali. Terus yang juga besar juga yang hari tahun lalu ya, menyumbang kontribusi terbesar kita tuh actually di minuman. Jadi itu yang biasanya dua segmen ini menyumbang sekitar 88% lah dari revenue Kino. Sisanya itu dari segmen snack sama farmasi. Nah, itu jadi sekilas tentang Kino kira-kira seperti itu. Nah, Kino itu baru mulai IPO itu Desember tahun Oke, 2015. oke. Jadi itu kita company yang relatif masih muda di pasar modal. Ya,
Oke, saya kembalikan ke Bu Ellen dulu ya. Tadi kayaknya sempat agak keputus dikit soalnya. Iya, suaranya agak-agak ini. Pak, kemarin kinerja laporan keuangannya gimana Pak yang terakhir? Oke, 2 tahun terakhir ini kita mesti bilang kita itu kena dampak cukup besar ya di consumer ya, rata-rata kan kena, terutama di personal care lah. Personal care itu benar-benar paling kena. Rasanya hampir semua perusahaan yang personal care-nya itu besar, kontribusi itu cukup suffer sih selama 2 tahun terakhir. Nah, jadi ya udah kita sih fokus aja selama 2 tahun terakhir kemarin itu lebih membenahi internal. Jadi kan kalau penjualan itu kan udah situationnya makro ya. Kita tuh mau push seperti apapun akan ada batasannya. Kita cuma bisa fokus di apa sih produk yang kita masih punya, apa sih yang bisa dikonsumsi selama periode pandemi ini, which is ya kita kebetulan punya hand sanitizer. Jadi kita tuh termasuk pemain yang paling duluan bergerak di hand sanitizer. Kita naikin kapasitas dan contribute lah ke masyarakat yang mencari hand sanitizer di Indonesia. Tapi kan itu juga apa, abis itu kan pemain yang main bikin hand sanitizer kan banyak ya, yang tactical supaya survive gitu. Ya udah, jadi kita berjuang dengan segmen yang masih dibutuhkan lah. Nah, 2 tahun terakhir ini kita spend waktu, energi, resource itu banyak sekali untuk pembenahan di internal lah. Jadi kita bikin generate system dari front end sampai back end supaya kita siap nih pada saat pandemi ini nanti bentar lagi jadi endemi, kita tuh udah masukin masa yang benar-benar kembali ke normal lagi. Kita itu udah siap buat ya lepas landas lah kalau istilahnya zaman dulu. Oke, oke. Pak, saya penasaran dengan aksi korporasi buyback yang dilakukan oleh Kino. Mungkin bisa diceritain dikit, Pak. Tujuannya apa sih gitu? Kenapa buyback? Kalau ditanya kenapa buyback, karena kita menganggap bahwa harga saham saat ini, terutama pada saat sebelum mulai buyback ya, itu tidak mencerminkan fundamental dan potensinya Kino. Jadi kalau dilihat Kino itu, kita ngomong 2019 lah ya, sebelum pandemi, itu aja kita belum benar-benar eh, udah bagus lah gitu secara operasional, secara apa gitu. Nah, itu aja kita tuh udah lumayan naik sebetulnya, tapi belum memenuhi potensi yang seharusnya. Kalau dilihat Kino itu mungkin unique poinnya apa sih dibandingin perusahaan lain? Kita itu lebih melihat diri kita sebagai inovator. Jadi itu kita cari segmen apa di pasar yang belum banyak pemainnya, kita bikin. Jadi itu kayak misalkan vitamin rambut gitu. Vitamin rambut itu sesuatu yang cukup apa ya, cukup unik lah gitu. Kita itu bikin itu vitamin rambut dalam bentuk kapsul, satu kapsul itu 1 kali pemakaian, itu baru, barang baru di market. Nah, itu sampai laku, kita jadi market leader. Sleep Baby itu juga market leader, lebih dari 75% market share. Banyak produk kita itu rata-rata market leader karena kita termasuk salah satu pemain pertama yang benar-benar memperkenalkan segmen tersebut di masyarakat. Nah, sebenarnya tuh itu plus minus. Imbas positifnya apa dengan melakukan hal seperti ini? Kita langsung jadi market leader, kita tuh punya potensi itu langsung nomor satu, yang lain kan jadi follower. Nah, tapi mungkin agak minus side sedikit itu, kita harus effort untuk memperkenalkan sektor ini ke masyarakat. Saya tuh paling suka ngomong vitamin rambut, apalagi kalau ngobrol sama perempuan sih. Jadi kan kita kenapa kita develop vitamin rambut? Zaman itu karena mulai banyak cat, itu zamannya cat rambut. Terus kemudian kan kita perempuan lah terutama ya, kalau keramas kan rambut panjang kan musik keringinnya lama tuh, perlu pakai hair dryer. Nah, baik cat rambut itu maupun hair dryer itu dua-duanya itu merusak rambut, bikin rambut kering. Karena hair dryer tuh 100 derajat Celcius. Udah pasti rambut jadi kering tuh kalau sering-sering hair dryer. Nah, hair vitamin itu kita develop untuk bantu protect rambut kita supaya mencegah kerusakan lebih lanjut, memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Jadi, nah itulah perkenalan kita. Nah, kita tuh pas mengembangkan kita juga lihat target marketnya itu siapa? Pasti perempuan. Umurnya tuh yang mungkin 18 sampai 50 tahunan lah gitu. Terus yang kita lihat juga, oke, range sekian perempuan, ada berapa orang sih? Nah, kita lihat lagi. Mereka juga harus ada di daerah perkotaan. Kenapa? Karena itulah segmennya yang pakai hair dryer-nya sering. Nah, jadi kita lihat tuh, dari potensi market sekian banyak, kita itu actually mungkin hari ini tuh baru meng-cater 20%-an dari target market tersebut. Berarti artinya apa? Positifnya, penjualan kita bisa naik 5 kali lipat, at least gitu loh. Belum lagi kalau daerah yang sekarang tuh masih desa-desa, masih kota kecil, nanti dengan infrastruktur makin lama makin dibangun, itu kan jadi kota besar dan lain-lain,
akhirnya target market tadi juga otomatis nambah lagi. Itulah Kino, kita itu inovator, kita masuk di sektor-sektor yang belum banyak terjangkau, kita perkenalkan, kita besarkan, kita ada di posisi terdepan. Jadi growth kita itu mungkin bisa dibilang salah satu yang punya potensi growth itu paling besar. Kira-kira sih gitu ya kalau Iya. Kino. Ini netizen lucu Pak. Mereka pengguna produk Kino. Ada yang bilang Oh, katanya disuruh istri beli slip, nggak boleh ini yang lain, nggak boleh merek yang lain dan seterusnya. aduh, Oke, ini baik Pak. itu ya. Ini kan harga komoditi naik terus Pak. Ini dampaknya ke Kino Hmm. apa ya? Pasti sedikit banyak akan ada impact ya ke raw material kita ya, cost-nya. Tapi kita ngelihatnya juga kenapa sih komoditi ini harga naik? Salah satunya kan yang paling besar karena ada energy crisis kan di China. Nah, sebenarnya itu terjadi bisa berapa lama sih? Mestinya nggak lama-lama amat. Kalau kayak sekarang kan di China kita ngomong ya, itu dia itu salah satunya kenapa pabrik-pabrik diminta kapasitinya tuh hanya 50% karena mereka ada event satu lagi winter di sana itu bisa di demo habis-habisan kalau sampai heater di rumah nggak bisa nyala. Terus ada Winter Olympic juga di mana itu kan jadi showcase China di dunia. Mana bisa gitu kalau misalkan nggak kalau listriknya mati nyala gitu. Akhirnya ada yang dikorbankan which is di manufacturing sektornya ya. Nah, kita ngelihatnya dan kita juga beberapa supplier bahwa ini harusnya tuh bukan sesuatu yang long term gitu. Jadi eventually ini akan normalize. Mungkin kita ngomongin kuartal 1 ini udah mulai membaik, kuartal 2 mungkin udah lebih mendekati normal. Jadi kita ngeliat ini mungkin impact jangka pendek lah. Iya. Daniel 0979 target Kino berapa Pak? Aduh, Pak. Yang ditanya bukan Pak Budi sih, tentunya Pak Ben. Oke, anyway, untuk Kino Untung. sendiri teman-teman, secara teknikal ini udah agak tinggi dan juga udah mulai divergen dengan volumenya, harga dan volume dan mulai divergen. Jadi kalau ada koreksi, view saya akan ada normal correction. Itu mungkin sekitaran kalau pakai Fibonacci level 3400 dan 3150. Jadi teman-teman yang mau beli kayaknya better wait and see dulu karena harganya naiknya udah lumayan tinggi gitu. Ya, jadi sabar-sabar dulu aja gitu. Untuk ya, kita penasaran untuk rencana pembagian dividen ada nggak Pak? Kita tiap tahun sih konsisten ya selalu bagi dividen. Apalagi kemarin di Desember kita udah bagi dividen interim juga. Jadi udah otomatis pasti di RUPS nanti akan ada pembagian dividen lah. Rata-rata kita berapa tahun terakhir sih 30-40% sih payout ratio. I see. Keren. Dividen yield-nya ingat nggak Pak? Berapa? Kalau dividen yield-nya susah dibilang ya, karena kan kalau kita maunya sebenarnya harga saham itu mencerminkan fundamental dan potensi, which is hari ini sih kita melihat tuh belum mencerminkan fundamental dan potensi kita sih. Makanya kenapa kita lakukan buyback, supaya kita tuh membawa harga saham kita bergerak ke arah yang lebih, menurut kita lebih relevan lah dengan potensi dan performance kita gitu. Oke. Pak, kalau tahun 2022 ini target pertumbuhannya kan sekitaran 20% ya Pak. Strateginya gimana? Gini, kalau kita lihat yang simpelnya aja, dua tahun terakhir ini kan memang kita turun, salah satunya tuh karena sektor personal care kita juga turun, gitu ya. Jadi kita lebih aiming mengembalikan sektor tersebut lah, mengembalikan ke tempatnya yang seharusnya. Kemudian kita juga ada produk baru di sektor snack kita, which is kita launching marshmallow ya sekitar 1,5 tahun lalu, dan itu generate sales-nya itu cukup bagus, ya kita expect itu masih bisa naik lagi lah, karena kita juga nambah kapasitas di sana. Penjualan ekspor juga bertahap di tahun lalu tuh juga lebih membaik, jadi sebenarnya di peak-nya kita tahun 2019, penjualan ekspor kita tuh kontribusi 10%. Tapi sewaktu di pandemi tahun pertama, awal tahun pandemik 2021, itu juga kita sempat turun di 5%-an lah gitu. Tapi makin ke akhir tahun tuh makin naik sampai ke 7-8% lagi. Nah, jadi kita expect market luar negeri juga membaik lah kembali gitu. Jadi dari semua itu sih kita ngelihatnya 20% itu sebenarnya masih sesuatu yang relatif konservatif lah kalau dibandingkan dengan potensi dan rencana yang kita siapin lah gitu. Oke. Ya, mungkin teman-teman kita ngobrolnya sama Pak Budi.
sama Pak Budi sampai segini aja. Nanti kalau mau lebih detail tentang Kino, ya ini kan kemarin harga sahamnya naik terus. Pasti banyak yang penasaran. Bisa join bedah emiten dengan Kino hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 jam setengah 7 dengan cara download aplikasi Mtrade. Klik banner acara dan acara ini gratis buat teman-teman semuanya. Jadi tanggal 17 Februari alias lusa hari Kamis jam setengah 7, oke? Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Budi Mulyono. Oke, Oke, thank you nanti for Pak Budi inviting. ketemu lagi besok Sama-sama. hari Kamis. Oke, ya Oke. teman-teman semuanya, itu tadi dari Kino. Sahamnya harganya naik terus, baru hari ini turun dikit 2,6%. Be very careful dengan normal correction-nya ya teman-teman ya. Terus ya mungkin aku akan bahas untuk beberapa saham yang lainnya yang menjadi watchlist kita, yaitu ada saham dari sektor perbankan, digital banking. Itu ada BBYB. BBYB hari ini dia ketahan supportnya dan mulai ada tanda-tanda pantulan. Terus kita juga akan watch kembali untuk saham BGTG. Nah, kemudian untuk saham-saham sektor CPO dalam jangka pendek, teman-teman udah mulai rawan profit taking. Untuk swing tradingnya, siap-siap untuk profit taking aja. Terus sementara itu kita lagi watch juga yang belum jalan terakhir adalah sektor properti dan konstruksi. Konstruksi hari ini tadi udah mulai ada tanda-tanda hijau dan kita mulai watch untuk swing trading ya, terutama untuk saham Wika. Terus kemudian ada PTPP dan juga ada saham selain sektor itu ada MDKA dan juga untuk MDKA dan United Tractors kita watch-nya. Oke ya. Ya, kira-kira itu aja sih teman-teman ya. Arto gimana? Arto bagus juga loh, Mbak. Arto hari ini tadi mantul dari supportnya dan kita ada buy on weakness untuk Arto hari ini. Oke, teman-teman, jangan lupa besok hari Sabtu ada seminar tentang trading plan, cara membuat trading plan. Hari Sabtu jam 10 langsung aja download aplikasi Mtrade dan klik banner acara Sabtu nanti. Dan teman-teman, ini kayaknya market udah mulai membaik, udah mulai bisa nge-hold lamaan, cuannya juga udah mulai lumayan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, teman-teman langsung aja daftar sebagai user VIP Mtrade supaya dapat bimbingan dan juga dapat real-time trading signal. Dapat trading signal real time, bisa tanya jawab dan jawab semua pertanyaannya dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id. mtrade.id / WhatsApp. Oke teman-teman, aku malam ini lumayan capek ya, jadi sorry aku off dulu dan juga teman-teman semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Kita ketemu besok ya. Dadah.